surga, beribu puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun dan membimbing kami sepanjang hari sampai kepada malam ini. Pada saat ini kami hendak melakukan acara 100 hari berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Hursina. Biarlah Engkau mengatur yang terbaik bagi kami semuanya, mengatur jaringan yang kami gunakan, mengurapi Pendeta Hursina yang akan menyampaikan firman, agar segala sesuatu dapat berjalan lancar. Berkati semua partisipan, berkati semua saudara-saudara kami yang ingin masuk ke dalam jaringan ini, agar jangan terganggu dan dapat berbakti, memuji, dan muliakan nama-Mu. Pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, semuanya sampaikan atas nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita akan mulai dengan menyanyi dengan lagu buka nomor 282 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak D. Siahaan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami dapat berkumpul dalam ibadah online kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu sukacita yang besar bagi kami bila mana juga di dalam kerajaan surga Tuhan juga kumpulkan kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sepanjang acara kebaktian kami ini, biarlah dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati acara kami ini, agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan mengabarkan kabar kebenaran dengan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagai rangkaian acara yang pertama pada kebaktian 100 hari berdoa kita, hari yang ke-98, kita akan dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Horsina. Kami persilakan, Ibu Pendeta. Di-unmute dulu, Bu. Oh, Oke, iya lupa. Sudah. Baik, selamat malam untuk kita semua. Tentunya kita Selamat malam. pada Tuhan. Oleh karena pada malam hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain, terlebih kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sekeluarga untuk boleh melayani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di distrik Palembang dalam acara 100 hari berdoa ini. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah mengenal keluarga kami dalam hal ini, tapi mungkin bila mana ada yang belum mengenal, sebenarnya kami dulu pun pernah menetap tinggal dan melayani ya di kota Palembang, tetapi khususnya di daerah Sumatera kawasan selatan. Tapi sejak di awal tahun 2002, kami berpindah tugas pelayanan ke Conference Jawa kawasan Timur. Kemudian baru di tahun 2012, kami berpindah kembali pelayanan kami ke Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Sampai pada saat ini, di mana kami melayani untuk wilayah 11, Kota Depok di Jemaat Depok Lama. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan memberikan kesaksian untuk kita semua sehubungan dengan pelayanan kami, khususnya di sepanjang pandemi virus COVID-19 ini yang lebih dikenal dengan virus corona ya. Tentunya kita semua sudah mengetahui pada saat wabah ini merebak pertama kalinya di kota Wuhan di Cina, semua orang sudah mendengarkan kisah dan ceritanya serta menonton melalui media di televisi dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga mengetahui akibat-akibat yang disebabkan oleh virus ini begitu sangat luar biasa. Karena dalam waktu yang cepat, singkat, virus ini boleh menular dari penderita kepada orang yang lainnya. Bahkan bila mana dalam kondisi yang sudah tidak tertolong, bisa mengakibatkan seseorang untuk meninggal dunia. Nah, kita akan lebih takut lagi tentunya pada saat virus ini masuk ke negara kita, khususnya bagi kami yang tinggal di kota Depok, kami juga merasa khawatir. Karena pertama kali kami juga merasa kaget ya, sebetulnya kita juga nggak menyangka, oleh karena untuk kota kami sendiri, di kota Depok, Di Indonesia. Ya, di Indonesia bahkan ya, penderita pertama dan kedua itu ada di komplek perumahan kami. Hanya berbeda 3 blok dari rumah kami. Ya. Tapi ya puji Tuhan dengan perawatan yang diberikan, keluarga ini pun boleh dapat sembuh dan kami juga
berterima kasih kepada Tuhan karena kami juga dengan warga di perumahan ini juga semuanya dilindungi oleh Tuhan dan tidak juga terkena oleh virus ini ya. Puji Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Kemudian setelah virus ini mulai berkembang, semakin lanjut, terlebih di kota kami sudah semakin banyak orang yang menderita penyakit ini, begitu juga dengan angka ODP dan PDP yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka mulailah kita ketahui diberikan dari pemerintah suatu anjuran untuk kita beraktivitas di rumah saja atau yang dikenal dengan stay at home, ya, di mana kita beraktivitas bagi anak-anak yang bersekolah, berkuliah juga melakukannya dari rumah, bekerja pun beberapa anggota kita juga melakukan tugas pekerjaan mereka dari rumah. Dan tentu saja dengan keadaan pandemi virus COVID-19 ini, terdampak juga ke beberapa anggota jemaat kami. Ada beberapa anggota jemaat yang semula mereka mendapatkan penghasilan dengan melakukan pekerjaan dengan pendapatan yang didapat setiap hari, tapi akhirnya menurun pendapatan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi, oleh karena mereka melakukan pekerjaan menjual jasa sebagai shopping grab online ataupun sebagai pembuat makanan ya, untuk kue dan juga masakan-masakan ya biasa dipesan untuk acara pesta atau acara-acara yang lainnya. Kemudian ada juga beberapa anggota jemaat yang selama mereka bekerja dari rumah, ada juga yang mengalami pemotongan gaji. Ada juga yang mengalami pemotongan hari kerja mereka. Sehingga dengan demikian juga berdampak kepada penghasilan mereka dalam menghidupi penghidupan keluarga mereka. Untuk itu, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena ada beberapa bantuan yang diberikan bagi anggota jemaat kami juga, dan juga ada beberapa bantuan yang kami terima juga dari beberapa lembaga organisasi dari gereja lain juga, di mana mereka turut bersimpati dengan orang-orang yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Jadi ada beberapa bantuan juga yang kami bantu untuk menyalurkannya kepada anggota jemaat, baik juga kami tetap mengadakan pelayanan jangkauan keluar bagi anggota-anggota KPA kami. Dengan demikian juga kita menunjukkan perhatian kita. Dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap memberikan perhatian kepada mereka ya. Jadi bukan hanya kepada anggota jemaat, bantuan ini juga diberikan kepada tamu-tamu KPA kami yang aktif tentunya di dalam setiap kegiatan KPA. Kemudian di samping itu juga ada beberapa donatur yang memberikan bantuan, baik itu sembako maupun juga bantuan berupa hand sanitizer, karena kita tahu setelah diterapkan protokol kesehatan oleh pemerintah, di mana setiap orang diwajibkan menggunakan masker. Setiap orang juga diwajibkan untuk membawa hand sanitizer kemanapun dia bepergian, bila mana letaknya jauh dengan ketersediaan air yang dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan ya. Namun lebih disarankan untuk mencuci tangan dengan air yang bersih dan dengan sabun ya, karena diharapkan bisa membunuh virus ini. Jadi dengan demikian juga kami, walaupun ya sebetulnya ada perasaan sedikit takut juga, karena dalam menyalurkan bantuan ini di saat lagi gencar-gencarnya ya virus ini sedang menjangkiti di kalangan masyarakat. Namun yang satu jadi kekuatan lah bagi kita ya sebagai pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau memang kita diperlukan untuk melayani, jangan pernah kita tolak untuk melayani ya. Sesibuk apapun, mungkin sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena saya yakin dalam niat yang baik yang mau kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kalau kita serahkan, bawakan dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara kita, serta menyanggupkan kita untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Ya, puji Tuhan, sampai saat ini pun kami sekeluarga, saya, Bapak Pendeta juga, dan ketiga anak-anak kami, ya,
semua putra juga puji Tuhan sampai pada hari ini juga kami semua dalam keadaan yang sehat. Dan untuk anggota jemaat juga sampai pada saat ini tidak ada satupun juga anggota jemaat kami ya, puji Tuhan. Selalu dilindungi oleh Tuhan dan dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, memang selama pandemi COVID-19 ini ada beberapa kegiatan kami yang biasa kami lakukan akhirnya tidak bisa dilakukan. Seperti kita ketahui bersama, untuk beribadah, datang berbakti di rumah Tuhan pun kita sudah tidak bisa melakukannya. Awalnya kami melakukan tetap pelayanan, mencetak kertas acara, liturgi acara, di-share melalui WA jemaat, kemudian juga bahan bacaan mission, persembahan, dan sebagainya juga di-share. Tapi lama-kelamaan mulai ada kerinduan. Ya, saat ini kami sudah mulai juga mengadakan kebaktian untuk Rabu malam, Vesper, malam Sabat. Begitu juga dengan diskusi sekolah Sabat kami lakukan melalui kebaktian online ya, via aplikasi Zoom. Dan puji Tuhan banyak juga anggota jemaat yang terberkati melalui pelayanan ini. Walaupun tidak mencakup semua anggota jemaat, tapi paling tidak kita memenuhi kebutuhan beberapa anggota jemaat yang sangat rindu untuk melakukan kebaktian secara online ini. Di samping itu juga kami membebaskan bagi anggota jemaat kami bila mana ingin mengikuti kebaktian online, baik itu dari Facebook atau YouTube, untuk mengikuti siaran dari Hope Channel Indonesia. Bagi yang tidak bisa mengikuti kebaktian secara langsung melalui Zoom meeting. Nah, kemudian di samping itu juga biasanya kegiatan perlawatan yang kami lakukan pada saat ini juga tertunda. Saya selain melakukan perlawatan dengan Bapak Pendeta, saya juga biasa di hari Rabu dengan beberapa ibu. Mereka juga ketua beberapa departemen, kami mengadakan perlawatan bersama, tapi untuk saat ini juga tertunda. Ya, tapi puji Tuhan, sudah ada beberapa KPA kami yang sudah mulai berjalan untuk saat ini. Setelah beberapa lama vakum, ya, oleh karena ada ketentuan stay at home ini tadi dan PSBB yang berlaku di kota kami juga, Kota Depok. Sampai saat ini pun masih berlaku peraturan ini. Namun, ya tentu saja, bila mana ada kesempatan bagi kami untuk bertemu, karena memang mereka sudah sangat rindu sekali ya, bukan hanya anggota jemaat, tamu-tamu KPA sendiri juga terkadang bertanya, baik itu di WA Group, kapan nih KPA-nya kita jalankan lagi. Jadi sudah ada 2 KPA di jemaat kami yang sudah berjalan untuk saat ini. Dan kami juga bersyukur, baik kami anggota jemaat, tamu KPA juga, semua puji Tuhan, sehat-sehat. Selalu di dalam perlindungan tangan Tuhan. Ya. Karena di saat-saat sukar, ya sulit seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, satu-satunya hal yang sangat penting bagi kita untuk kita lakukan kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Ya, karena dengan doa, banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Kita banyak berdoa, banyak kuasa Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu ya. Kalau kita sedikit berdoa, akan sedikit juga kuasa yang kita miliki tentunya. Apalagi kalau kita tidak berdoa. Oleh sebab itu, doa merupakan salah satu cara bagi kita untuk mendapat kekuatan, perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Kemudian di samping itu, hal-hal lain juga perlu saat ini untuk kita lakukan, baik secara pribadi, ya. Contohnya, kita mengikuti ketentuan-ketentuan kesehatan yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita secara pribadi. Baik itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, cukup istirahat, berjemur, menggunakan perlengkapan kesehatan pada saat kita keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, itu sangat kita perlukan. Bila mana kita pulang dari bepergian pun, kami usahakan, kalau memang kami kontak dengan banyak orang, kalau pulang ke rumah, kita usahakan untuk segera mandi, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Karena kita juga tidak mau, bila mana kita pulang ke rumah, membawa virus atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan bagi keluarga kita. Ya, jadi banyak hal-hal yang tetap bisa untuk kita lakukan. Karena kami juga setiap hari
bagi saya terlebih ibu rumah tangga, kami tetap beraktivitas keluar untuk berbelanja keperluan rumah tangga pastinya. Sayur mayur dan sebagainya ya. Nah, di sini ada foto. Sedikit ya, sebentar. Ada beberapa kegiatan foto yang saya mau bagikan. Ini tadi berupa kegiatan yang saya saksikan. Tidak semua, tapi ini beberapa cuplikan gambar saja yang ingin saya perlihatkan. Karena ini beberapa kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan. Baik ya. Nah, ini pada saat Hari Kartini yang lalu di dalam kegiatan dalam masa yang mungkin sulit ya. Pada tanggal 21 April yang lalu melalui ide salah satu ketua jemaat kami, beliau memberikan ide untuk mengisi ya daripada ibu-ibu mungkin bete, merasa khawatir, cemas di rumah, dibikinlah sedikit hiburan bagi kami kaum wanita ya. Bagi bakti wanita Advent di jemaat kami diberikan satu tantangan, satu challenge dari ketua jemaat kami untuk berpos sebagus mungkin dengan berpakaian kebaya, dengan menggunakan masker. Dan itu hanya dibuka dari pukul 4 sore sampai pukul 9 malam. Jadi ada 7 peserta yang ikut serta pada saat itu. Dan semuanya mendapatkan souvenir ya dari Bapak Ketua Jemaat kami pada saat itu. Ini salah satu kegiatan yang kami lakukan walaupun dalam situasi yang sedikit sulit ya. Kemudian beberapa kegiatan KPA sekarang juga sudah mulai kami lakukan. Ya seperti ini ya, seperti yang ada di dalam gambar. Ada di 2 tempat KPA sudah dijalankan. Dan satu lagi ini berupa bantuan. Ada juga donatur-donatur. Ini dari Bapak, salah satunya Bapak Immanuel Gerungan. Beliau adalah tim sukses yang lalu untuk Bapak Presiden Jokowi. Dan beliau orang tuanya adalah anggota jemaat kita. Beliau sendiri juga dulunya anggota jemaat di tempat kami. Karena beliau memberikan bantuan sembako, disampaikan dan kami juga sudah salurkan kepada anggota jemaat kami. Inilah juga bantuan sembako, baik itu dari gereja, maupun ada bantuan sembako juga dari conference, dari wilayah juga, ataupun dari Advent Response Community. Ini adalah salah satu anggota KPA kami, Ibu Simanjuntak, ini juga anggota KPA, keluarga Bapak dan Ibu Sony. Dan ini juga anggota KPA yang lainnya, keluarga Bapak Maliaki Zai. Jadi ada beberapa tamu-tamu KPA yang mendapatkan bantuan. Ini hanya beberapa foto saja. Nah ini juga adalah bantuan dari anggota jemaat kami. Dia dari Saudara Roy Gerungan, adik dari Bapak Immanuel Gerungan tadi memberikan bantuan sembako. Beliau berusaha juga selain dari Pulsa Telkom, juga menjalankan usaha untuk hand sanitizer, dan beliau juga menyumbangkan begitu banyak ya, ada lebih kurang 20 liter cairan hand sanitizer ini untuk jemaat kami, dan ini juga dikemas dalam botol-botol kecil yang kami distribusikan kepada anggota jemaat kami pada beberapa waktu yang lalu. Jadi itulah beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan pada saat ini. Selain kami juga membuat jadwal doa bagi anggota keluarga jemaat untuk kita doakan secara rutin setiap hari 3 anggota keluarga untuk kami doakan bersama secara jemaat sesuai dengan waktu jam doa mereka masing-masing berbakti di rumah mereka. Jadi dalam situasi apapun, bila mana memungkinkan bagi kita untuk memberikan pelayanan, biarlah kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota jemaat kita. Ya, karena hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah kita boleh diberikan kemampuan, kita boleh diberikan kekuatan untuk melakukan segala tugas pelayanan kita. Ya, di mana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa kita harus berdiri teguh, jangan goyah, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dan untuk menutup
kesaksian saya pada malam hari ini, saya juga akan memberikan ayat untuk kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, dalam keadaan apapun, firman Tuhan katakan, agar masing-masing kita harus tetap bersukacita. Senantiasa, ya. Jadi jangan putus-putus untuk bersukacita. Berikutnya kita harus tetap berdoa, ya. Karena doa ini merupakan nafas hidup bagi kita orang Kristen pengikut Yesus. Kemudian mengucap syukur dalam segala hal, ya. Ucaplah syukur pada Tuhan baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya, sakit ataupun sehat dan lain sebagainya. Tetaplah kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam situasi sulit seperti apapun seperti saat ini. Karena bersama Tuhan, ya, Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah bagi kita. Itu rancangan hari depan, damai sejahtera yang penuh harapan bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya dan setia kepada Tuhan. Itu saja yang bisa saya berikan pada malam hari ini, kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Ibu Pendeta Sina. Selanjutnya kita dengarkan lagu spesial yang akan disampaikan oleh Saudari Sarah Sinulinga. Saudari Sarah, kami persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Apa suara saya terdengar? Selamat malam. Jadi pada malam hari ini saya akan bermain instrumen dengan adik saya, Susan, dengan judul yaitu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Kiranya dengan lagu ini dapat mengangkat kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Sarah dan Susan atas lagu yang indah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Pendeta Ursina. Bapak Pendeta, akan silakan. Ini. Oke. Ya. Ini. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberi waktu dan kesempatan yang indah untuk tetap melanjutkan 100 hari berdoa. Dan pada malam hari ini kita sudah tiba di hari yang ke-98. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada staf dan officer untuk daerah Sumatera kawasan selatan, khususnya Pendeta Hengki, yang sudah mengizinkan kami untuk melayani pada malam hari ini. Demikian juga untuk Ibu Yosi Manawan, yang sudah menghubungi kami, agar kami boleh bergabung pada malam hari ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Daniel Saputra, sebagai host kita pada malam hari ini. Kami juga berdoa terima kasih kepada Bapak T. Tambunan, Ibu R. Tambunan, dan Saudari Marcella Tambunan sebagai tim doa kita pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Saudari Sarah dan Susan Sinulingga yang sudah memberikan instrumen lagu pujian pada saat hari ini. Terima kasih juga untuk istri saya yang sudah memberikan kesaksian berkaitan dengan kegiatan selama pandemik COVID-19 ini. Nah, pada malam hari ini, judul yang akan kita bahas adalah Saya akan pergi kepada kota saya. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa sebentar untuk meminta pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik. Sementara pada malam hari ini kami menundukkan kepala kami di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Oleh karena kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami, agar kami boleh menjadi saksi bagi Kristus di mana kami berada pada saat ini ya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, agar kami hanya memandang Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik. Baik. Renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yeremia Fatsal 29 ayat yang ke-7. Yeremia Fatsal 29 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terdapat dalam Yeremia Fatsal 29 ayat 7 ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi ini ayat sama seperti yang Rasul Paulus tulis dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus katakan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari kedua ayat ini sama, yaitu
kita harus mendoakan kota di mana kita tinggal. Demikian juga kita harus mendoakan para pemimpin-pemimpin kota agar mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan, serta kuasa dari Tuhan untuk memimpin kota di mana kita berada. Mengapa? Oleh karena kesejahteraan kota di mana kita tinggal akan menjadi kesejahteraan bagi kita juga. Jadi pentingnya kita mendoakan para pemimpin, para penguasa di mana kita tinggal, agar mereka diberikan hikmat dari sorga, supaya kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan bagi kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ini adalah surat dari Nabi Yeremia dari Yerusalem, di mana pada saat itu Nabi Yeremia tinggal, dan surat itu ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang berada di kota pembuangan, yaitu di Babel atau di Babylon. Dan surat itu ditulis sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Nah, pada malam hari ini, kita tidak akan membahas secara keseluruhan isi surat dari Nabi Yeremia kepada orang-orang Ibrani di kota Babylon. Tapi pada malam hari ini, kita akan fokus kepada Yeremia 29 ayat 7 yang merupakan ayat inti kita pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh perhatikan apa yang tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 yang merupakan ayat inti kita pada saat ini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 diawali dengan kata usahakanlah. Ya. Diawali dengan kata usahakanlah. Nah, di dalam bahasa aslinya itu adalah daras. Ya, di dalam bahasa Ibraninya itu adalah daras. Itu menggunakan kata kerja. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata seek. Ya, atau dalam bahasa kita adalah mencari, meminta, atau mengusahakan. Ya. Dengan demikian, maka kita harus mencari, kita harus meminta, kita harus mengusahakan. Ya. Karena itu adalah kata kerja, maka ada peran aktif yang kita lakukan untuk mengusahakannya, untuk mencari. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita harus mencari? Bagaimana kita harus mengusahakan? Nah, untuk itu, sebagai ayat perbandingan, supaya kita bisa mengerti dan memahami dari kata meminta, ya, jadi bagaimana supaya kita bisa meminta, Musa di dalam Ulangan 4 ayat 29 menggunakan kata yang sama, daras, untuk menjelaskan bagaimana kita harus mencari dan mengusahakan. Di dalam Ulangan 4 ayat 29, di sana dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, kata mencari, ya, kata mencari Tuhan itu menggunakan kata daras. Artinya bahwa ketika kita mencari Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan aktif, ya. Dengan kata lain, mencari Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita, ya. Dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Nah, konteks inilah yang digunakan oleh Yeremia pasal 29 ayat 7 tadi, artinya mengusahakan, mencari itu harus dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Kemudian, apa yang kita minta dari Tuhan? Apa yang kita cari dari Tuhan dengan segenap dan jiwa kita?
Di ayat selanjutnya, dalam Yeremia 29 ayat 7, ya, ayat selanjutnya dikatakan kesejahteraan, ya. Usahakanlah kesejahteraan, carilah kesejahteraan, usahakanlah kesejahteraan. Ya, jadi kita harus mencari kesejahteraan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya. Kalau di dalam bahasa aslinya, kesejahteraan itu adalah shalom atau peace atau prosperity. Ya. Mencari kedamaian, mengusahakan kedamaian, mencari shalom, mencari peace atau prosperity harus dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Jadi, untuk apa kita memintanya? Ya, untuk siapa kita meminta shalom itu? Kita meminta kedamaian itu. Untuk siapa? Di ayat yang selanjutnya. Dari Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan, kota kemana aku buang. Ya. Nah, saya lebih enak kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the city to which I have carry you. Ya, saya perhatikan carry you. Artinya bahwa ke kota di mana aku membawa kamu. Lihat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan kita kemana aku membuang kamu. Ya, dibuang. Artinya sesuatu yang tidak berguna, dibuang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ke kota, ke tempat di mana aku membawa kamu. Artinya bahwa Tuhanlah yang membawa bangsa Israel dari Yerusalem ke Babylon. Ya, bukan Nebukadnezar, bukan Raja Babel yang membawa mereka. Ya, secara manusia memang ya Raja Babylon, tapi Alkitab katakan sebenarnya Tuhan sendiri yang membawa mereka ke Babylon. Nah, kata buang dalam bahasa Ibraninya aslinya adalah galan. Ya. Nah, kata yang sama itu juga terdapat dalam 1 Tawarik 5 ayat 26, ya. Jadi ini untuk membandingkan supaya kita memiliki pemahaman, pengertian yang jelas supaya kita mengerti apa makna daripada ayat itu. Ya, jadi kata buang dalam bahasa Ibrani adalah galan. Kata galan itu juga dipakai dalam 1 Tawarikh 5 ayat 26. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yakni orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Sudah perhatikan ayat selanjutnya. Ia galan, ya. Allah galan. Allah membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Lihat, ya. Allah membawa mereka, ya. Jadi Allah galan bangsa Israel ini, orang-orang Ibrani ini ke satu tempat di mana Tuhan memiliki rencana untuk mereka. Ya, jadi bukan membuang, tapi Tuhan membawa mereka ke satu tempat di mana Tuhan memiliki tujuan, Tuhan memiliki maksud yang baik untuk umatnya. Ya, jadi Allah membawa mereka ke tempat pengasingan bukan untuk dibuang, tapi Allah membawa mereka ke satu kota yang asing bagi mereka dengan maksud dan tujuan demi kebaikan mereka dan untuk kemuliaan namanya. Ya, itulah sebabnya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah tujuan Tuhan membawa umatnya, ya, dari Babylon untuk
ditempatkan, dibawa ke Babel. Karena Tuhan memiliki rancangan yang indah, meskipun mereka dalam pengasingan, meskipun mereka dalam perbudakan, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masa depan mereka. Ya, jadi saat ini, saudara dan saya yang tinggal di Palembang, ataupun dimanapun kita berada, yang mengikuti siaran Zoom pada malam hari ini, ya, entah kita berada di Palembang, di Lampung, ya, di Manado, di Amerika, di Jakarta, ataupun dimanapun kita berada, ingat bahwa Allah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk saudara, yaitu dengan keberadaan saudara, maka itu akan membawa shalom. Ingat, ya, dengan keberadaan kita, Tuhan menempatkan kita bukan tanpa sengaja, bukan tanpa tujuan. Ya, bukan kebetulan kita berada di mana kita bertempat tinggal, tapi Allah ingin membawa shalom, membawa kedamaian bagi kota di mana kita berada. Melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan kita, maka shalom itu, kesejahteraan itu, kemakmuran itu akan dirasakan oleh seluruh kota, seluruh orang di mana kita berada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara tidak kebetulan tinggal di kota Palembang. Ya, saudara tidak kebetulan tinggal di kota Lampung. Saudara tidak kebetulan tinggal dimanapun saudara berada saat ini. Tapi Tuhan membawa saudara tinggal di sana dengan maksud dan tujuan agar saudara menjadi berkat, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, dan membawa kemakmuran bagi wong kita galuh. Ya, jadi Tuhan punya maksud, punya tujuan bahwa kehidupan kita, ya, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk kita semua. Baik, ada satu amaran melalui ilham ilahi. Dikatakan demikian. Pentingnya membuka jalan kita di kota-kota besar tetap dihadapkan kepada saya. Selama bertahun-tahun Tuhan telah mendesak tugas ini kepada saya. Dan kita melihat pencapaian yang relatif kecil di dalam kota-kota yang padat penduduk. Jika kita tidak serius mengerjakan tugas ini sebagaimana mestinya, setan akan melipat gandakan kesulitan-kesulitan yang tidak akan mudah mengatasinya. Ya, saudara perhatikan kutipan dari Nyonya White, ya, bahwa pentingnya untuk membuka jalan di kota-kota besar. Ya, Tuhan telah memberikan petunjuk, Tuhan telah memberikan amaran kepada kita melalui tulisan Ellen G. White, ya, bahwa ada satu tugas yang sangat mendesak bagi kita untuk melayani kota-kota di mana kita tinggal. Dan jika pelayanan itu dikerjakan dengan baik, maka itu sebenarnya dapat menghasilkan berlipat kali ganda dalam penarikan jiwa-jiwa itu. Ya, kita sudah sangat jauh tertinggal dalam melakukan pekerjaan yang seharusnya sudah lama dilakukan di dalam kota-kota yang telah lama diabaikan. Pekerjaan sekarang akan lebih sulit dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Tetapi jika kita mengambil tanggung jawab pekerjaan ini dalam nama Tuhan, maka semua penghalang akan disingkirkan dan kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Ya, ini satu amaran yang luar biasa, di mana Tuhan mengingatkan kita yang tinggal di kota-kota besar, yang tinggal di kota Palembang. Saya tahu bahwa di Palembang sangat sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Ya, di Palembang sangat keras untuk membagikan Injil kebenaran Tuhan. Tapi ingat, di dalam kutipan ini, ya, Tuhan katakan bahwa jika kita dengan setia, dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di dalam nama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyingkirkan semua penghalang dan kemenangan pasti menjadi milik kita.
Tidak ada rintangan yang dapat menghalangi pekerjaan kita asal kita mau digunakan oleh Allah untuk saluran berkat bagi kota yang mana Tuhan sudah tempatkan kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memang tidak sulit, ya, tidak mudah untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan umat-umatnya. Baik, kemudian bagaimana caranya kita mencari atau meminta kepada Tuhan? Ya, kita kembali ke Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ya. Jadi, kita usaha dengan sungguh-sungguh, kita usaha untuk mencari kedamaian, mencari shalom hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya? Di ayat selanjutnya dikatakan, berdoalah. Ya. Jadi cara yang bisa kita gunakan untuk mencari dengan sungguh-sungguh, ya, mencari Tuhan, meminta kedamaian itu hanyalah melalui doa. 98 hari kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Doa yang sungguh-sungguh itu akan menjadi kuasa dan berkat bagi kita. Ya. Dan di dalam bahasa aslinya adalah palal, ya, kata verb juga, ya, kata kerja yang digunakan di sana itu menandaskan bahwa di dalam doa itu perlu kesungguh-sungguhan, perlu keseriusan. Di dalam doa itu adalah dibutuhkan kemauan, semangat yang kuat, ya, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memohon kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, apa itu doa? Ya, sepanjang 98 hari kita sudah berdoa bersama-sama. Lalu menjadi pertanyaan adalah apa itu doa? Kebagian sejati halaman 104 memberikan satu jawaban, ya, tentang doa sangat indah sekali. Dikatakan doa adalah membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ada beberapa poin berkaitan dengan kutipan ini. Ya, berkaitan dengan doa. Ya, yang pertama adalah bahwa doa itu membuka hati kita. Ya, jangan menutup hati kita. Jangan tertutup hati kita. Ya, tetapi membuka hati kita datang kepada Allah seperti kita datang kepada seorang sahabat. Kita berbicara kepada Allah seperti kita berbicara dengan seorang sahabat kita. Kita buka semua apa yang ada dalam diri kita. Kita ungkapkan semua kerinduan-kerinduan kita. Ya, kita membuka diri kita, membuka hati kita agar Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya, dan doa itu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita, karena memang Allah Maha Tahu, ya. Dia tahu hidup kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu apapun yang kita kerjakan, tapi doa itu adalah menyanggupkan kita untuk menerima Dia. Ya, jadi yang pertama tadi membuka hati kita, lalu yang kedua adalah menerima Dia. Ya, jadi dengan berdoa itu, ya, kita membuka diri kita untuk menerima Allah. Dan ini yang bagian ketiga yang penting adalah bahwa doa itu bukan membawa Allah turun ke bumi, bukan membawa Allah turun kepada kita, tapi saudara-saudara yang kekasihan Tuhan, ini yang paling indah. Ketika kita berdoa, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah, kita dibawa naik di hadirat Tuhan. Kita dibawa di hadapan Tuhan. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa yang tidak dapat terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, kecuali saat kita berdoa,
kita sedang dibawa dalam suasana sorga. Kita sedang berada di hadirat Tuhan, sehingga tidak heran pada waktu Musa, ya, dia berbicara dengan Tuhan, dia berada bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai. Pada waktu dia turun, tanpa disadari oleh Musa, wajah Musa bercahaya, wajah Musa bersinar, memancarkan kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Musa bersekutu dengan Allah. Musa membuka hatinya dengan Allah. Musa menerima Allah dalam hidupnya. Dan kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan Musa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Allah, mencari Allah, maka kita sedang dibawa naik di hadirat Allah. Kita bersekutu, kita bersama dengan Allah. Dan kehidupan kita akan diterangi dengan cahaya kemuliaan sorga. Hidup kita akan berbeda, hidup kita akan memancarkan sinar kemuliaan Allah. Dan itu yang hilang ketika kita jatuh dalam dosa. Kita ingat bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan menurut kemuliaan Allah. Tapi dosa menghapus kemuliaan itu. Dosa menghapus kemuliaan Allah itu. Dosa menghapus gambar Allah itu. Tapi dengan doa, kita akan dibawa dalam suasana sorga, dan itu akan mengubah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, kita akan berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita suatu beban untuk melayani kota di mana kita tinggal. Kita berdoa supaya kita membentuk center of influence, pusat pengaruh, agar dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menerima panggilan Tuhan untuk terlibat secara langsung dalam pelayanan secara holistik. Ya, kita meminta kepada Tuhan supaya kita dapat digunakan, dipakai oleh Tuhan sebagai pusat pengaruh yang baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang hilang di sekitar kita. Ada banyak orang yang menderita, orang yang masih dalam kegelapan, orang yang mencari-cari jalan kebenaran. Dan orang-orang inilah yang perlu kita temukan dan kita tuntun agar mereka dapat diselamatkan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Ini adalah janji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan kepada umat-umatnya yang berada di Babylon. Dan janji ini juga diberikan kepada Bapak Ibu yang berada di kota Palembang ataupun di kota-kota dimanapun Bapak Ibu berada. Pegang janji ini. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa janji Tuhan itu. Tidak sia-sia kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan meminta dan memohon kepada Tuhan. Oleh karena janji Tuhan, dia katakan bahwa dia akan mendengar doa-doa kita. Kita akan menemukan Allah ketika kita datang dengan segenap hati kita. Dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, sehingga kita boleh menjadi center of influence di kota Palembang, di mana saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Bapak Ibu yang berada di distrik Palembang. Ya, banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat jawaban dari apa yang Tuhan inginkan kepada masing-masing kita. Dan panggilan pada malam hari ini adalah, ya, saat ini waktunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kota di mana kita tinggal, kota Palembang. Kita minta kepada Tuhan untuk kedamaian kota Palembang. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota Palembang. Kita berdoa untuk kemakmuran kota Palembang. Karena dengan kedamaian kota itu, kota di mana kita tinggal,
maka itu juga akan menjadi kedamaian bagi kita. Itu juga akan menjadi kesejahteraan bagi kita. Dan itu juga akan merupakan kemakmuran bagi kita. Doakan kota kita, doakan para pemimpin-pemimpin kota kita, doakan gubernur di Sumatera Selatan, doakan Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, bahkan RT RW, kita doakan mereka agar ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kota itu, dan kita juga akan menikmati, kita juga akan merasakan akan kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kiranya pada malam hari ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, agar kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pusat pengaruh bagi orang-orang yang ada di kota Palembang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bawa firman ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta James Sursina. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan doa. Topik dan fokus doa sudah disampaikan di WA. Yang berdoa, mengambil bagian doa pada malam ini adalah keluarga Tambunan. Bapak Tambunan sebagai yang pertama, yang kedua Ibu Tambunan, yang ketiga adalah Marcel Tambunan. Selain topik-topik doa yang akan kita sampaikan, ada tambahan doa lainnya. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Kita ambil posisi yang nyaman untuk berdoa. Keluarga Tambunan, kami persilakan untuk menyampaikan doa syafaat bagi kita semuanya. Baik, semua yang hadir malam hari ini boleh mengambil posisi untuk kita mulaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, dikuduskanlah nama-Mu di dalam hati, pikiran, perbuatan kami. Pada malam hari ini, kami datang terlebih dahulu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan menikmati pertemuan perbaktian hari ke-98. 98 hari kami telah berdoa bahkan berseru. Ya Bapa, hamba-Mu, Pendeta James Sursina bersama dengan keluarga yang telah memberikan kesaksian, demikian juga firman Tuhan. Untuk mereka, satu keluarga, kami ingin mendoakan mereka, biarlah tangan Tuhan boleh berlaku secara khusus atas kebaikan yang telah mereka lakukan malam hari di tengah-tengah kami. Ya Bapa, bagaimana tema untuk malam hari ini, kami yang berada secara khusus di kota Palembang, bahkan semua yang mengikuti pertemuan malam hari ini di tempat kami masing-masing. Kami berdoa untuk keberadaan kami di kota-kota di mana kami berdomisili. Ya Bapa, berikan kepada kami hati untuk boleh melayani, menjangkau, berbeban, membawakan jiwa-jiwa di dalam doa ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena demikianlah bahagian kami
mengapa kami berada di tempat domisili kami masing-masing. Dengan pasti juga Bapak, untuk apa yang menjadi tanggung jawab kami. Pada akhirnya kami pun berdoa untuk pengalaman kecurahan Roh Kudus sebagaimana itu boleh diulangi menjadi bahagian kami. Ya Bapa, tolong dengarlah doa kami. Hari ini, saat ini, kami masih belum lepas dari wabah yang berada di sekitar kami. Bapa, waktunya kami tidak mengetahui, namun kami bermohon Bapa untuk semua keterbatasan, untuk semua hal yang sangat kami tidak nyaman. Kami ingin bawakan dalam doa permohonan Bapa, agar ini boleh berakhir hanya dengan kuat kuasa-Mu. Campur tangan secara langsung Bapa. Ada beberapa nama yang tetap kami ingin bawakan dalam doa, kami ingin teguhkan untuk pemulihan dan kesembuhan. Bapak Daniel Saputra, Ibu Mina Fernandes, Bapak Asir Supriyatna, demikian juga dengan Ibu Esther Pasaribu, Bapak Wilson Pakpahan, Saudari Susan, Ibu Sri Ginting, Pendeta Deha Manurung, bahkan yang barusan kami dapatkan, Bapak Hasibuan. Engkau yang mengetahui akan kebutuhan mereka, apa yang telah dilakukan oleh keluarga, demikian juga tenaga medis. Kami ingin sempurnakan harapan permohonan keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami saat ini berdoa secara keluarga besar, secara jemaat. Ya Bapak, kami berdoa demikian pula dengan saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Keluarga Edison Huta Barat di Seattle, Amerika, Dr. Darmawan Yamin, dan boleh jadi ada nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan. Bapak, mereka tetap adalah bagian dari keluarga kami, keluarga besar, umat-umat-Mu. Bapak, berikanlah semangat, keceriaan, kekuatan lebih. Secara khusus kami juga mencatat demikian pentingnya untuk sahabat keluarga saudara kami Pendeta B. Situmorang, yang adalah gembala, yang adalah pelayan di DSKS ini. Baginya dan sisi rumahnya bersama dengan anak-anak untuk pelayanan-pelayanan ke depan, Engkau telah menetapkan akan tanggung jawabnya. Demikian juga keluarga ini telah menjawab panggilannya. Kami berdoa secara bersama-sama sekali lagi Bapak, mohonkan agar Engkau boleh jawab semua pengharapan dan doa permohonan mereka. Selanjutnya doa ini akan dilanjutkan oleh Bapak, kami kembali menaikkan permohonan kami. Kami berdoa untuk sebuah toko makanan sehat di Latvia yang dibuka oleh seorang insinyur milenial yang berhenti dari pekerjaannya, khusus untuk bekerja, memberikan waktu dalam apa yang ia sebut penginjilan berbasis bisnis ini. Biarlah Tuhan untuk memberkati usaha ini, untuk dapat menciptakan hubungan dengan komunitas yang ada, dan juga untuk menolong para pelanggan yang sedang mencari makanan yang akan membawa mereka Tuhan hidup yang kekal. Biarlah semua pusat-pusat pengaruh yang diadakan saat ini di seluruh dunia, sehingga
usaha ini terberkati. Banyak orang Advent yang sedang memulai bisnis-bisnis yang berfokus pada misi. Kiranya ini Tuhan membawa penginjilan. Terberkatilah Bapa usaha yang sedang dilakukan. Kami juga Tuhan berdoa untuk sebuah toko jus di Ogden Kota. Mereka juga rindu menjangkau orang-orang muda di sana. Biarlah kiranya toko ini juga boleh berhasil. Pelayanan yang dilakukan boleh mendapatkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Usaha ini juga Tuhan sedang banyak dilakukan di seluruh dunia. Kami juga mendoakan Bapa untuk semua tenaga medis di rumah sakit, khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di distrik Palembang. Ada Bapak Dr. Urip Manawa, Dr. Iren Saputra, Dr. Maliaki Sinaga, Ibu Suryanti Sihaan, Ibu Berliana Nur Cahyadi, dan Saudari Ulip Purba. Bapak, berkatilah hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka, agar mereka mendapat imun yang kuat, sehingga kesehatan Tuhan akan berikan, dan sukacita dalam pelayanan boleh menjadi bahagian umat-umat Tuhan. Bapak, kami juga kembali bawa doa rumah sakit Advent yang ada di Indonesia, ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Berkatilah lembaga ini ya Bapak. Seluruh pengerja yang bekerja, berkati dalam finansial. Biarlah kiranya lembaga ini boleh juga menjadi pusat penginjilan. Kami juga kembali membawa doa kami untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua. Mungkin mereka dalam pendidikan, mungkin dalam pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan lindungi mereka agar senantiasa dalam keadaan sehat. Mereka terlindung dari wabah COVID-19. Dan sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mempertemukan anak-anak kami ini bersama dengan keluarga dan orang tua. Kami juga Tuhan mendoakan umat-umat Tuhan dalam segala kebutuhan. Biarlah kiranya kecukupan boleh menjadi bahagian kami. Di masa-masa sulit ini, mungkin ada di antara kami Tuhan kehilangan pekerjaan, usaha kami menurun, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan semua. Dengan demikian, nama Tuhan tetap dimuliakan dalam rumah tangga kami. Secara khusus kami bawa dalam doa keluarga Bapak Sihombing. Kiranya Tuhan berkati rumah tangga ini, anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan, berkati anak-anak di dalam pendidikan, di dalam usaha pekerjaan untuk Bapak Sihombing dan Ibu. Tuhan berkati, dan khususnya Bapak dalam pelayanan di jemaat Sekojo, biarlah keluarga ini boleh tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami bawa kembali Tuhan doa kami yang akan dilanjutkan oleh anak kami Marcel. Bapa kami di surga, kami di sini juga mau berdoa untuk Vibrant Life Medical and Wellness Clinic di Bangalore, India. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan, di mana mereka sedang menawarkan perawatan alami untuk dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kronis ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dapat mencurahkan Roh Kudus kepada staf-staf di sana yang melayani, agar mereka pun dapat memberikan pelayanan yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk semua yang sudah lanjut usia ya Tuhan, yang mungkin yang rentan terkena virus corona. Kiranya Tuhan tolong bantu dapat diberikan kesehatan selalu ya Tuhan, terlebih yang berada di daerah Sumatera kawasan selatan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga mau berdoa untuk anggota gereja yang belum bisa bergabung dalam
worship di Zoom ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong dalam berbagai alasan dan dapat membantu mereka ya Tuhan agar boleh berkati dan dapat bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan, di sini kami berdoa juga untuk setiap orang tua yang dalam mengisi waktu untuk menjaga dan menjaga anak-anaknya selama masa isolasi di rumahnya, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong bantu dan biarlah kami anak-anak boleh belajar dengan baik di rumah, Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk penerimaan siswa-siswi di tahun ini, ya Tuhan. Terlebih kepada sekolah-sekolah Advent di daerah Sumatera kawasan selatan, kiranya walaupun dalam kondisi seperti ini, ya Tuhan, banyak siswa-siswa yang akan masuk dalam sekolahnya, ya Tuhan. Ya Tuhan, terlebih khusus kami di sini mau berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta S. Pardede, kiranya Tuhan tolong bantu keluarga Pardede dalam pelayanannya, Tuhan, agar di dalam pelayanan ini dia dapat menjalaninya dengan baik dan juga dalam masa seperti ini pun dapat dalam keadaan sehat dan sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, sempurnakanlah apa yang kurang, karena dalam nama kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Baik. Kita akan tutup dengan lagu tutup, lagu Sion nomor 370 oleh keluarga Simatupang. Oh, berapa jauh dari rumah, aku tanyakan penjaga, jawabnya malam barulah segera siang tiba. Jangan tangis, bersukalah, pemimpinmu takkan gagal. Engkau telah tiba di surga, di rumah terang kekal. Aku tanyakan pahlawan, dengarlah jawabnya sekarang. Pegang teguh pedang iman, engkau hampir menang. Jangan tangis, bertahanlah, maju terus dalam perang. Upahmu sudah tersedia bila engkau menang. Pada Allahku bertanya, tanda-tanda menjawabnya. Akhir dunia segera tiba, yang kekal datanglah. Jangan tangis, bersoraklah, dunia baru dekat sudah, semesta alam
Sudah dekat hari yang senang, pengembara bergembira, hati yang gelap menjadi terang, hapuslah air mata. Jangan tangis karena kita berjumpa lagi di surga, suka menggantikan duka dalam rumah Bapa. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta James Sina. Baik, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Allah yang telah memanggil kami dari kegelapan dosa menuju terang-Mu yang ajaib. Allah yang telah memanggil kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan Allah yang mau untuk menggunakan kami menjadi pusat pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan Tuhan menginginkan bahwa masing-masing kami boleh menjadi pengaruh yang baik, sehingga kebenaran terang firman Tuhan boleh terpancar di dalam kehidupan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini ya Bapa, biar Engkau akan mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Dan biar Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata, sukacita dan kebahagiaan boleh menjadi bagian dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, hamba-Mu secara khusus berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di distrik Palembang, maupun dimanapun mereka berada, yang mengikuti siaran Zoom meeting pada malam hari ini. Biar Tuhan akan memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati orang tua, orang muda, anak-anak. Dan biarlah kami boleh disatukan dalam kasih Tuhan, dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan ketika Engkau datang yang kedua kali. Tuhan di sorga, kami serahkan hidup kami hanya tangan dan pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, sementara hamba-Mu mengangkat tangan untuk memberkati umat-umat Tuhan yang hadir dan berada pada saat ini, mengikuti malam doa pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui putranya Yesus Kristus, melalui persekutuan dan kuasa Roh Kudus, akan menyertai-mu mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, demikian kebaktian kita pada malam ini. Terima kasih kepada keluarga Pendeta James yang sudah memberi kesaksian dan firman kepada kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dan juga menjadi berkat bagi keluarga Pendeta Persina. Selanjutnya kita serahkan kepada Pendeta Simarmata. Kalau ada pengumuman akan disampaikan. Ini dia di depan saya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani dalam ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-98 malam hari ini. Besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-99. Yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Pendeta A. Simbolon, lagu duka lagu Sion nomor 264, keluarga Bapak Eung Munawan,
Doa buka Bapak Eumanawan. Kesaksian Dr. Lisbeti Maulani. Lagu pujian Pendeta Muda Serban Senaga. Firman penghantar doa Pendeta Orun Turambi. Materi dari Fokus Doa. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Bapak M. Panjaitan, pendoa yang kedua Ibu S. Yaan, pendoa yang ketiga Saudari Levina J. Priscilla. Lagu penutup, lagu nomor 114, keluarga Bapak T. Tambunan, doa penutup Pendeta O. Turambi. Inilah yang melayani kita untuk besok malam di ibadah 100 hari berdoa di hari yang kedua terakhir dari 100 hari berdoa ini. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Olsen Turambi mewakili Ketua Daerah Sumatera Utara Selatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembicara dan juga yang melayani kita malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Olsen kami persilahkan. Baik, shalom, selamat malam kepada kita semuanya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaktian sampai 98 hari ini sudah berjalan dengan baik. Dan malam ini kita telah dilayani oleh Pendeta James Sursina bersama Ibu dalam firman Tuhan dan kesaksian. Atas nama pimpinan daerah, Pendeta Hengki Wijaya, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta James Sursina bersama Ibu. Biarlah Tuhan membalaskan kebaikan pendeta keluarga, memberkati dalam kesehatan dan kesuksesan dalam pekerjaan Tuhan. Amen. Dan juga berterima kasih kepada seluruh yang ambil bagian dari protokol dan seluruh sampai melayani dalam pujian dan doa-doa syafaat. Biarlah semuanya kita diberkati dan seluruh anggota dan tamu-tamu yang ikut ambil bagian. Tuhan berkati kita semuanya. Dan biarlah apabila Tuhan datang, kita semua dapat diangkat ke dalam kerajaan surga. Selamat malam, Tuhan berkati. Tidak tahu. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Orun Turambi. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat-umat Tuhan dan juga tamu-tamu kami yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-98 di distrik Palembang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kita akan bertemu untuk besok malam. Lagi kita ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta James. Pendeta James, terima kasih. Pendeta Nenggolan, Pak Ketua. Pendeta Ustina dengan Ibu Pendeta, terima kasih. Selamat malam. Sama Pak Kota Barat, selamat malam Pak Kota Barat, terima kasih Pak Kota Barat. Malam semua. Ya. Ibu Marlisa, masih ingat nggak Ibu Marlisa? Masih. Selamat malam, makasih. Sehat-sehat Ibu ya. Amin, makasih. Bapak Ibu Noris. Oh, Tante Koni ya. Tante Koni ini. Sehat-sehat Tante ya. Waduh, puji Tuhan Tante. Masih sehat-sehat malam. Pendeta Ursina, salam dari Belanda. Oh, iya, dokter. Iya, terima kasih. Saya tidak di Malang lagi. Iya, saya ingat dulu. Terakhir kita ketemu di Malang ya, waktu itu. Iya, benar. Nah, ya, saya sudah di Depok sekarang. Di Depok ya? Nih, sama Pendeta Nenggolan. Oke, iya, bagus. Ini kumpul-kumpul di Depok ini dari Sumatera Selatan. Ya, di Depok mana? Di Jemaat Depok. Di Depok Lama. Oh iya, saya pernah tahu. Ya. Itu gereja pertama di Depok itu. Benar, kita sudah pernah ke sana. Ya, gereja pertama di Depok itulah. Ya, sudah 4 tahun ini. Oh bagus. Sudah 4 tahun di sini. Ya. Terima kasih Pak Pendeta itu nasihat pembicaraannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dokter. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Oke, terima kasih semua ya. Tuhan berkati.
kasih. Tuhan berkati pendeta. Sama